wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan melakukan praktikum yaitu pembuatan es krim. Saya Nadia Agustina, saya Siti Nurajijah, saya Nihana Rasana, saya Risma Amalia, Saya Iqbal Fikri Nurawan. saya Zahra Laila Anwari. Saya Irfan Muhammad Hamdani. Selamat menyaksikan. Untuk alat dan bahannya kami sudah menyiapkan kaleng, garam, lalu ada topping, selanjutnya ada susu cair, kami menggunakan full cream, selanjutnya ada cup untuk pada es krim dan juga sendok. Lalu kami juga menyiapkan beberapa bungkus es batu serta wadah. Jadi langkah pertamanya adalah hancurkan terlebih dahulu es batu menjadi bagian-bagian kecil. Setelah es batu dihancurkan, lalu taburkan garam ke atas es batu. Selanjutnya, campurkan es batu dan garam hingga tercampur rata. Selanjutnya, taruh kaleng di tengah-tengah wadah serta di tengah-tengah campuran es batu dan juga garam. Oke, selanjutnya kita tuangkan susu full cream yang berukuran 1 liter ke dalam kaleng. Setelah susu cair dituangkan, selanjutnya tuangkan susu kental manis ke dalam kaleng. Lalu aduk campuran susu hingga merata. Lalu nyalakan timer dan putar kaleng berisikan campuran susu tadi dengan searah dan juga dengan kecepatan yang tinggi. Dan ini adalah tampilan es krim di dalam kaleng setelah diputar selama 25 menit. Oke, next, karena yang tadi campuran es batu dan garam sudah mulai mencair, jadi kami mengganti campuran es batu dan garam dengan yang baru. Jadi pada percobaan ini kami menggunakan es batu sebanyak 5 bungkus dan juga garam sebanyak 5 bungkus. Lanjut, kami melakukan ronde kedua untuk pemutaran kaleng. Dan ini tampilan es krim setelah 50 menit. Dan ini dia, akhirnya campuran susu yang ada di dalam kaleng sudah membeku dan menjadi es krim. Selanjutnya, sajikan es krim di wadah atau cup es krim. Oke, kita lanjut ke tahap yang terakhir yaitu plating. Nah, untuk plating, teman-teman bisa menggunakan topping apa saja sesuai selera. Nah, di sini kami menggunakan susu kental manis, coklatos, coklat, dan lain sebagainya. Dan inilah dia, es krim putar ala kelompok 3 sudah jadi. Rasanya manis, creamy, lembut, dan pastinya dingin. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, selamat mencoba. Oke, kita lanjut ke analisis data. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa di sini es batu, garam, dan juga putaran yang searah itu menyebabkan campuran larutan susu di dalam kaleng menjadi membeku sehingga menjadi es krim? Jawabannya, berdasarkan hasil pengamatan dan juga percobaan yang telah kami lakukan, ada 3 konsep yang paling menonjol dalam percobaan ini. Yang pertama, es krim sebagai koloid. Es krim termasuk dalam kategori koloid, yaitu campuran heterogen antara 2 zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat terdispersi atau terlarut tersebar merata dalam zat pendispersi atau pelarut. Dalam es krim, kita menemukan fase terdispersi berupa butiran es halus, globula lemak, dan partikel protein yang tersebar dalam fase pendispersi yaitu air dan larutan gula. Konsep yang kedua adalah peran garam dalam menurunkan titik beku. Maksudnya adalah sifat higroskopis garam memungkinkan penyerapan air dari es batu, membentuk larutan air garam. Larutan ini memiliki titik beku lebih rendah dari 0 derajat Celcius, sehingga es batu mulai mencair. Proses pencairan ini membutuhkan energi panas yang diambil dari lingkungan sekitar, termasuk adonan es krim. Akibatnya, suhu adonan es krim turun drastis sehingga menjadi beku. Oke, kita lanjut ke konsep yang terakhir, yaitu adalah putaran searah akan menciptakan tekstur yang sempurna. Seperti yang kita ketahui bahwa pada percobaan tadi, kami melakukan pemutaran kaleng itu dengan searah. Kira-kira, apa tujuan dari pemutaran kaleng dengan searah tersebut? Kenapa tidak boleh 2 arah?
karena ada beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah penyebaran suhu yang merata. Jadi, gerakan memutar memastikan suhu dingin dari es batu dan garam didistribusikan secara merata ke seluruh adonan es krim. Yang kedua adalah pencegahan kristal es besar. Putaran yang konsisten membantu mencegah kristal-kristal es yang mulai terbentuk, menghasilkan tekstur es krim yang lembut dan mencegahnya terasa kasar. Dan terakhir tujuannya adalah pengadukan yang efektif. Putaran searah itu akan memastikan semua bahan tercampur rata, menciptakan emulsi yang stabil antara lemak dan air, serta mencegah terjadinya pemisahan bahan. Demikianlah percobaan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik secara verbal maupun data. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.